Berlatar pada tahun 1985, di mana pada saat itu sedang panas-panasnya perang dingin antara Amerika dan Soviet, yang kini menjadi Rusia. Pada suatu hari, seorang agen CIA dikejutkan oleh beberapa paket misterius yang berisikan kepala manusia. Yang mana kepala tersebut adalah kepala milik agen rahasia Amerika yang ditangkap oleh KGB negara Soviet. Di mana penyamaran mereka diketahui oleh Soviet sehingga seluruh agen rahasia Amerika dibunuh dan kepalanya dikirim ke Amerika. Dan inilah Anna. Девушка, пойдемте вместе с нами. Deliver a message to your people. Sedikit penjelasan tentang KGB, yang mana KGB adalah singkatan dari Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, yang berarti Komite Keamanan Negara. KGB sendiri adalah badan intelijen pemerintah yang menjalankan keamanan internal, intelijen, dan polisi khusus negara. Dan kisah akan berfokus dengan seorang wanita bernama Anna, di mana Anna sendiri digambarkan menjadi seorang wanita yang sangat memprihatinkan. Dan ia pun memiliki seorang kekasih yang tak kalah memprihatinkannya bernama Peter. Anna sendiri sebenarnya sadar bahwa ia memiliki kehidupan yang begitu madesu. Maka dari itu Anna memutuskan untuk mendaftar ke Angkatan Laut untuk merubah kehidupannya agar menjadi lebih baik. Namun Peter justru mengolok-olok Anna. Pada malam harinya, Anna dipaksa Peter agar mau ikut bersamanya untuk mengurus ATM seorang abah-abah yang ia begal sebelumnya. Namun sayangnya, tindakan mereka pun keburu ketahuan polisi. Lantas, mereka pun segera kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Peter mengajak Anna untuk meninggalkan kota tersebut. Namun Anna dikejutkan dengan seorang pria misterius. Tanpa permisi, si pria langsung menembak Peter hingga tewas saat itu juga. Yang menariknya adalah Anna tetap menampilkan wajah datar tanpa ekspresi, meski di hadapannya ada seorang pria asing yang membunuh ayangnya. Dia adalah Alex, seorang agen rahasia KGB Soviet, di mana Alex bertujuan merekrut Anna lantaran ia menerima formulir lamaran Anna ke Angkatan Laut. Meskipun Anna sama sekali tidak menulis latar belakangnya di formulir tersebut, Alex justru mengetahui semua latar belakang Anna dengan terperinci dan menawarkan Anna untuk bekerja dengan KGB selama 5 tahun. Dan setelah itu, ia dibebas tugaskan. 5 years you're free to go. 1 years military training, 4 years operational in the field. Namun Anna yang merasa bahwa meskipun ia bergabung dengan KGB, itu tidak akan menjamin kehidupannya akan lebih baik. Dan justru ia akan semakin terkekang. Tiba-tiba Anna memutuskan untuk bunuh diri karena ia merasa bahwa setelah ia menolak ajakan Alex, Anna akan dibunuhnya. I'm under pressure. I'm offering you a fresh start. Certain amount of anger can be useful. Namun faktanya, Alex justru terus meyakinkan Anna untuk tetap bertahan hidup. Dan Alex meyakinkan bahwa mati dengan cara begini tidak akan membuat mendiang kedua orang tuanya bangga. Dan setelah mendapat wejangan dari Alex, Anna memutuskan untuk ikut dengannya. Have a little faith. You have a right? Good. Setelah itu, Anna dibawa ke hadapan atasannya bernama Olga, di mana Olga sendiri sempat menolak untuk menerima Anna. Lantaran Anna bukanlah kriteria yang diinginkannya. The profile we're looking for. Namun setelah Alex meyakinkan Olga bahwa Anna memiliki kecerdasan dan bakat yang tidak dituliskannya di formulir, Olga justru menerima Anna. Namun ini semua hanya masa percobaan, alias training. I'll take her. Doesn't work out, I'll send her home in body bag. On trial. Dalam misi pertamanya, Anna mendapat tugas untuk membunuh seorang pria dalam sebuah restoran, di mana Anna hanya dibekali sebuah pistol dan Anna hanya memiliki waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut. Be waiting with the car. You have 5 minutes. Phone come out the back door. Dan sementara Anna menjalankan tugasnya, Olga dan Alex menunggu Anna di pintu belakang. Dan saat Anna sampai di hadapan si pria, Anna langsung menodongkan pistolnya. Kemudian dia dikejutkan bahwa pistol yang dia bawa sama sekali tidak memiliki peluru. Di mana di situ langsung terjadi perkelahian yang membuat piring pecah, meja rusak, sayur sop tumpah, dan beberapa rendang berjatuhan. Sehingga Anna dengan mudah mengalahkan mereka semua.
Namun di lain sisi, Olga yang menunggu merasa bahwa Anna menjalankan misi tersebut melebihi waktu yang ditentukan. Olga langsung meminta Alex untuk meninggalkan Anna sendirian. Well, that's the extra minute. Come on, let's go. Anna yang sudah menyelesaikan misi tersebut segera mendatangi kantor Olga. Namun Olga justru mengacukan Anna lantaran ia telat 5 jam untuk menyelesaikan misi ini. Yang padahal sebenarnya Anna menyelesaikan misi ini hanya memerlukan waktu 5 menit saja. I gave you 5 minutes. Won't happen again. I'm sorry. Adegan pun beralih ke seorang agen mencari bakat bernama Ali. Di mana Ali mengatakan bahwa ia membutuhkan model yang tak hanya cantik dan anggun. Dia juga butuh model yang unik. Temannya pun menyarankan agar Ali mencarinya di pasar. Karena di pasar begitu banyak wanita yang menyembunyikan kecantikannya. Kembali ke Anna, di mana Anna mendapatkan begitu banyak dokumen dari Olga yang intinya menjelaskan bahwa Anna mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang pria bernama Oleg Vilenkov di Paris. Dan untuk melancarkan Anna dalam misi selanjutnya di sebuah pasar, Olga bersama bawahannya menyeting sedemikian rupa agar Ali bertemu dengan Anna. Dan Ali merekrut Anna menjadi modelnya. I'm a scout for a modeling agency in Paris. I'm interested in you. Find the stars of tomorrow. So would you be interested? About time. What's your name? Anna. Magnifique. Go. Setelah itu Anna dibawa ke Paris, di mana di sana Anna disambut dengan begitu hangat oleh teman-teman Ali. Dan saat di mes, Anna diperkenalkan dengan seorang wanita tomboy bernama Maudi. Dan keesokan harinya, Anna menjalankan sesi pemotretan pertamanya dan menjalankan perannya sebagai model. Done it? Okay, look at me. So boring. Turn. Come on. Turn. Awalnya Anna sedikit kaku lantaran ia baru pertama kali menjadi model. Namun Anna dengan cepat beradaptasi dan justru seluruh fotografer ingin Anna menjadi modelnya. Dalam sebuah pesta, Anna dikenalkan dengan seorang pria Rusia bernama Oleg Vilenkov. Yaps, dialah Oleg, target Anna dalam misinya. Anna pun dibawa ke sebuah hotel, lantaran Oleg begitu tertarik dengan kecantikan Anna yang begitu aduhai. Namun di lain sisi, ternyata Olga selalu memantau pergerakan Anna melalui CCTV. Don't you have a better angle than this? We have 3 cameras. Alih-alih ingin mandi sebelum berkayuan, Anna justru mempersiapkan pistolnya, kemudian menembak Oleg tepat di kepalanya. Dan sedikit informasi tentang Oleg yang diperankan oleh Andrew Howard. Coba deh kalian perhatiin abang-abang ini selalu memerankan tokoh jahat dan selalu mati sama pemeran utama. Kalau di film Limitless kan dia jadi rentenir yang ngejar-ngejar tokoh utama. Nah di film Tenet dia juga jadi teroris di adegan awal. Dan di film ini memang gak diperlihatkan sisi kejahatannya. Tapi dia mati oleh tokoh utamanya juga. Kasian jadi orang jahat terus. Coba om main di FTP Indosiar. Mungkin abang ini bisa dapat peran yang baik. Ya apes-apesnya jadi pemeran yang naik burung elang. Lanjut. Setelah itu Anna pun sudah terlihat di dalam ruang interogasi. Di mana Anna diinterogasi oleh seorang anggota CIA bernama Miller. Menariknya, Anna dapat melalui interogasi tanpa sedikit pun gugup. Dan dapat meyakinkan mereka bahwa dia sama sekali tidak bersalah. I'm working, making my living. We should keep in touch. I'll see you around. Setelah itu Anna pun melapor kepada Olga bahwa misi keduanya selesai. Dan dia dapat melalui sesi interogasi dengan mudah. Meskipun begitu, Olga mengingatkan bahwa Anna jangan meremehkan CIA. Karena mereka sangat berbahaya. Dan Olga meminta Anna untuk kembali ke Rusia untuk beristirahat sejenak. You're coming back to Moscow. Saat di rumah, Anna didatangi Alex yang begitu rindu dengan Anna. Dan tidak perlu dijelaskan lagi, kalian pasti paham apa yang akan mereka lakukan. Pretty nice. Dan setelah kangen-kangenan, Anna dibawa Olga menghadap direktur KGB bernama Vasiliev. Di mana Olga menjelaskan bahwa dirinya akan merekrut Anna. Lantaran selama 2 tahun ini Anna sudah menyelesaikan 27 misi secara sempurna. Namun Vasiliev tidak sekonyong-konyong menerimanya. Vasiliev justru mencurigai bahwa Anna akan berkhianat pada KGB. She can turn her back on us at any leverage.
Di tengah-tengah percakapan, Anna memotong dan menanyakan perihal kebebasan yang dijanjikan oleh Alex setelah 5 tahun ia mengabdi di KGB. Namun tak diduga, Vasilip justru menodongkan pistolnya dan bertanya balik, yakin mau keluar dari KGB? Sampai sini kita dapat menyimpulkan bahwa hanya kematianlah yang dapat membuat Anna keluar dari KGB. You want to find out what it is? One way to leave the KGB. So don't play with me. No, sir. Good. Mengetahui hal itu, Anna pun kini mulai goyang dan dilema, di mana tentang keberadaannya di KGB, karena awalnya dia diiming-iming kebebasan oleh Alex, namun faktanya di KGB justru ia dikekang, dan bisa kapan saja dia mati ditembak oleh orang. Maka dari itu, Anna pun kembali memastikan jika suatu saat nanti Anna berhasil keluar dari KGB, apakah Alex akan memihaknya? Would you be on my side? Promise me something, Alex. I'll do my best. Setelah itu, Anna pun mampir ke rumah Maudi, di mana Maudi begitu sumringah tatkala melihat sang pujangga mendatanginya. Mubazir banget, cuk. Maudi cantik-cantik, tapi sudahlah. Saat malam, Anna melanjutkan sesi pemotretannya kembali dalam perannya sebagai model. Namun karena dia mendapatkan misi dari Olga dan harus siap tepat pukul 5, Anna justru melakukan hal yang brutal terhadap sang fotografer. Yeah, Vito. Woof. I said, give me your best smile. That's a wrap. Setelah meninggalkan tempat itu, Anna langsung mendatangi Olga, di mana Anna mendapat tugas untuk membunuh seorang diploma dari Jerman. Dan Anna ditugaskan untuk membawa koper milik si diploma, dan Olga juga meminta agar dibawakan sidik jari si diploma agar mereka bisa membuka koper tersebut. Bring me the attaché case, keys, documents, and the fingerprint. Sambil diawasi Olga melalui CCTV, Anna langsung masuk ke kamar hotel. Namun saat di dalam, alih-alih ingin pipis, Anna justru menyiapkan senjatanya untuk kemudian menembak si diploma. Lalu yang terjadi... Ya, tak diduga, Anna justru dijebak oleh Miller. Faktanya, saat di ruang interogasi, sebenarnya Miller sudah mengetahui bahwa Anna lah yang membunuh Oleg. Namun, ia dengan sengaja melepas Anna, agar mereka berdua dapat berjumpa kembali. Right now, I can pin you for the murder of Oleg Filenkov. Miller pun menawarkan 2 pilihan untuk Anna. Pertama, dia ditangkap, dan dia dijebloskan di penjara rahasia mereka di Republik Ceko. Dan yang kedua, Anna diminta untuk menjadi agen rahasia CIA agar bisa menyusup ke KGB. Anna pun tak sekonyong-konyong mau menerima penawaran tersebut, di mana Anna meminta hanya 1 tahun dia menjadi agen rahasia CIA. Dan Anna meminta setelah misi selesai, dia ingin diamankan di Hawaii. Alhamdulillahnya Miller mau memenuhi permintaan Anna, dan Miller langsung melepaskan Anna. Alright, Hawaii it is. From now on, you're under my protection. Kemudian Anna pun menyerahkan koper yang Olga minta. Namun sialnya, Anna lupa akan sidik jari yang Olga minta. Maka dari itu dengan sangat amat terpaksa, Anna kembali menghampiri Miller untuk meminta jari si diploma dan menyerahkan jari tersebut kepada Olga. Setelah itu Olga pun meminta Anna untuk berlibur selama 1 minggu. Can I go to bed now? Just so tired of everything. Take a week in the sun, wherever you want. Take more. Anna pun memutuskan untuk berlibur ke Bahamas bersama Maudi. Namun tak diduga saat makan malam, Anna justru melihat Miller sedang makan juga di sana. Tak hanya itu, faktanya Olga selalu mengawasi Anna melalui CCTV. Looks like a nice place. I'm doing my job. Namun saat hendak tidur, Anna yang merasa ingin menyalurkan hasrat pengayunya karena dengan Maudi tidak dapat melakukannya. Anna pun langsung menuju kamar Miller dan sudah dipastikan bahwa mereka akan isi sendiri. So let's fuck instead. You're probably right. Dan keesokan harinya sebelum pergi, Miller bercerita bahwa meskipun sudah 20 tahun hubungan CIA dan KGB tidak akur, akan tetapi mereka saling menghormati satu sama lain. Namun setelah Vasilip menjadi direktur, semua itu berubah. Vasilip terkesan tidak menghormati CIA dan Miller memberi tugas untuk membunuh Vasilip. Job for you when you're back in Moscow. All you needed this sucker to do the job. And get rid of the number 1 in the KGB. Anna pun tak sekonyong-konyong menerima tugas tersebut. Karena Anna merasa
bahwa dirinya bukanlah satu-satunya agen rahasia CIA yang diutus untuk masuk ke KGB. Tentunya, teman-teman masih ingat, di scene awal, Miller mendapatkan paket berisi kepala manusia. Yaps, faktanya, dulu CIA pernah mengutus sekaligus 5 orang untuk membunuh Vasilip, namun gagal lantaran penyamaran mereka keburu ketahuan. Miller pun kembali merayu Anna untuk mau menjalankan misi tersebut, di mana Miller menjamin setelah Vasilip mati, Anna mendapatkan kebebasannya di Hawaii. Okay. Good. Singkat cerita, setelah sesi liburan selesai, Anna kembali menjalani rutinitasnya. Namun kini sedikit berbeda, di mana Anna kini menjadi agen ganda. Dan Anna juga sebagai fotomodel. Very nice. Don't move. Little darling, watch me. Singkat cerita lagi, setelah beberapa bulan Anna menjalankan misi, Olga mengatakan bahwa Vasilip mengundang Anna untuk bermain catur di kantornya. Tapi sebelum itu Anna menyempatkan diri untuk kangen-kangenan bersama Alex. Anjir, baru aja kemarin main sama Miller, sekarang udah main sama Alex aja. Itu mana di kantor pula mereka kayuan. Kayak gak ada duit aja buat ke Oyo. Melok lemak bayakuan. Setelah itu ditemani Alex, Anna bermain catur dengan Vasilip. Menit-menit awal terlihat keduanya begitu normal. Namun, ketika Anna mengatakan skakmat, tiba-tiba Anna langsung menembak Vasilip tepat di kepalanya. Setelah itu, Anna menyuntikkan Alex dengan sebuah obat bius. You're a dead woman. I love you too. It's gonna make you sleep. Di lain sisi, ternyata Miller telah menunggu kedatangan Anna menggunakan mobil. Sempat ditegur oleh satpam lantaran ia salah parkir, Miller tetap percaya bahwa Anna akan keluar dari gedung itu dan masuk ke mobilnya. Sementara itu sambil merangkak, Alex berusaha untuk memencet bel peringatan bahaya. Sadar bahwa Alex berhasil memencet belnya, Anna dengan begitu santainya, dia menembaki satu persatu petugas KGB. Sampai akhirnya Anna memasuki sebuah pintu yang sedikit lagi hampir tertutup. Dan secara bersamaan, Miller diusir paksa oleh petugas yang di sana. Dan setelah insiden di gedung KGB tersebut, Anna sudah tak lagi muncul. Dan Anna tak terlihat batang hidungnya lagi. Hal itu pun membuat Miller khawatir dan memutuskan untuk meriksanya ke rumah Maudie. Anna? Di mana Miller dengan sopan menanyakan tentang anak pada Maudie. Namun sayangnya, Maudie sama sekali tidak mengetahui keberadaan Anna hingga detik ini. Sorry for disturbing your day. Adegan pun beralih di mana Miller sudah berada di New York karena insiden di gedung KGB. Miller mendapat begitu banyak pujian dari rekannya lantaran ia berhasil membuat Vasilip tewas dan mengembalikan hubungan KGB dengan CIA kembali seperti dulu. Namun tiba-tiba Miller mendapatkan pesan dari pagernya, sebuah pesan dari Anna untuk menemuinya di Paris. Singkat cerita, di sebuah taman di Paris, Miller mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengawalnya agar dapat aman saat bertemu dengan Anna. Akan tetapi, tidak hanya Miller yang ada di sana. Ternyata, Anna juga mengundang Alex yang juga membawa pasukannya dan bersama Olga. Leonard Miller, CIA. Miller sempat ketar-ketir menyadari ada Alex di sana dan meminta segera dievakuasi. Namun Miller mengurungkan niatnya lantaran Anna keburu sampai di sana. Sesampainya di sana, Anna langsung menghampiri mereka, kemudian mencium satu persatu. Di mana Alex dan Miller merasa bahwa hati mereka dipermainkan oleh Anna. Padahal mereka berdua sudah pernah berkayuan. Setelah itu Anna memberikan data penting yang rahasia milik kedua belah pihak, yaitu Soviet dan Amerika, yang dia telah curi sebelumnya. Sebelum pergi, Anna meminta setelah ini mereka berdua adalah teman, karena mereka lah satu-satunya keluarga bagi Anna. Olga yang dari tadi mengawasi dari mobil sadar bahwa Anna berniat kabur.
Olga langsung mengejarnya untuk kemudian menembak Anna hingga tewas saat itu juga. Anna. Olga? No one fucks with KGB. Mendengar suara tembakan, Alex dan Miller yang masih di taman spontan langsung menodongkan pistolnya karena mereka merasa bahwa ada tanda bahaya. Scene pun flashback 3 bulan sebelumnya. Faktanya, Olga selama ini tahu bahwa Anna sudah menjadi agen ganda. Dan Olga juga sudah lama tahu kalau Anna saat misi pembunuhan diplomat Jerman, dia mendapatkan intimidasi dari Miller. What I know doesn't leave this limousine. Dan saat Miller memberi misi untuk membunuh Vasilip, Olga justru ikut mendalangi pembunuhan tersebut. Karena Olga begitu membenci kediktatorannya Vasilip. You will be free. Do exactly as I say and I give you my word. Wait. Scene pun kembali ke masa sekarang. Faktanya, Anna masih hidup. Dan mayat Anna ditukar dengan tubuh orang lain. Miller dan Alex pun berusaha memastikan bahwa itu benar-benar Anna. Namun sayangnya, jasad tersebut keburu dibawa ambulan. Anna sendiri sudah berada di saluran pembuangan bawah tanah, di mana diperlihatkan bahwa Anna sudah dalam keadaan botak. Dan pada akhirnya Anna berhasil mendapatkan kebebasan yang dia inginkan. Dan di akhir film diperlihatkan Olga yang kini menduduki kursi tertinggi di KGB alias direktur menggantikan Vasilip. Dan film pun selesai.